Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama tentang Sangkuriang. Di sini kelompok kami ada saya Henya Felicia, Ada saya Doni Prayogi, ada saya Nabila, ada saya Boy. ada saya Indri. Itu adalah anggota kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pada zaman dahulu kala, seekor babi hutan tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di batok kelapa. Babi hutan pun langsung meminum air itu untuk melepas dahaganya. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian air itu, babi hutan pun mengandung setelah minum air seni. Kemudian, si babi hutan pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Baik Tuhan, aku mendengar kabar bahwasannya ada seekor babi yang mengandung anak dari asli. Apakah betul perkataan Tuhan? Di manakah letak tepatnya? Ya, saya Tuhan. Ini Tuhan. Alangkah terkejutnya aku ada menemukan seekor bayi di sini. Bayi ini sangatlah cantik. Akan kuberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran, dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Semua pinangan itu ditolak oleh Dayang Sumbi dengan halus. Apa maksud kedatangan Tuhan pada kemari? Kapan kembali dalam kehidupan Bagaimana pendapat tentang pinangannya, Nak? Putusan ini terserah. Aku menolak pinanganmu. Sekarang Tuhan bisa mendengar jawaban dari putri saya. Tampaknya putri saya belum siap untuk menerima dari pinangan Tuhan. Sekarang Tuhan bisa pergi dari keberadaan ini. baik Tuhan lagi. Memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan dirinya. Aku ingin mengasingkan diri. Tapi ayah sangat khawatir dengan keadaanmu nanti di sana, Nak. Bagaimana keadaanmu nanti kalau kamu tinggal sendiri di sana? Bagaimana kalau kita memberi dia teman, seorang yang seekor teman? Baik, Bang. Kalau memang itu keputusanmu, Nak. Keputusanmu ada di tanganmu. Selagi keputusanmu itu benar, ayah akan mendukungmu. Supaya kamu tidak kesepian di hutan sana, ayah akan memberikanmu semua teman supaya kamu tidak kesepian. Ayah akan memberikan hewan anjing bernama si Kupang. Si Kupang itu akan menjagamu di hutan sana selama beberapa hari di hutan yang kamu pergi di sana. Sampai kamu pergi, berhati-hatilah di sana ya, Nak, supaya kamu selamat. Alkisah ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunannya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Barang siapa yang mengambil kainku, seandainya dia laki-laki, kujadikan dia suami. Seandainya dia perempuan, kujadikan dia saudara. Tak disangka, si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian terlewati. Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, gagah tubuhnya, kuat dan kekar. Sakti mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan ditemani si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari Kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hati Kijang.
Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sang Kuryang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang itu. Tumang, kejar buru dia. Namun, si Tumang yang biasanya penurut, ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sang Kuryang pun menjadi marah. Katanya, Kenapa kau gak mau memburu dia? Kau akan kuburu kau. ancaman Sang Kuryang seakan tidak dipedulikan si Tumang. Karena Arena jengkel dan marah, Sang Kuryang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tidak hati baru kuburkan. Kalau dimasak kan? Si Tumang mana? Tumang sudah kubunuh. Kurang ajar. Menurutnya ibunya lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa pamit kepada Dayang Sumbi, Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sang Kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Maaf Dewa, telah menyesal karena sudah membuat Sang Kuryang pergi dari rumah. Aku memberimu permintaan maafmu. Sebagai permintaan maafmu, aku akan mengaruniakan kecantikan abadi bagimu. Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang yang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Aku ingin berguru kepadamu. Kau ingin berguru kepadaku. Apakah kau siap dengan tantangan apa yang aku berikan kepadamu? Siap guru. Kenapa begitu? Mari kita jatuh. Tahun kemudian, Sang Kuryang kembali di mana dia dahulu dilahirkan. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik ditemuinya di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka pun merencanakan untuk menikah. Sang Kuryang pun berniat untuk meminang Dayang Sumbi. Dan Sang Kuryang pun mendatangkan kediaman Dayang Sumbi. Kerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatnya menjadi sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukkan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu di kemudian hari menjelma menjadi burung bulangrang. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan Gunung Bukit Tunggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksanakan. Dia pun memohon pertolongan daripada dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan buah rarang, kain putih hasil tenunan. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka meninggalkan pekerjaannya membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sahyang Tingkoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur,
yang kemudian menjelma menjadi gunung melayang. Air yang semula memenuhi danau pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya, Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terlumpuh. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi, akhirnya menghilang ke alam gaib.